Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Azalia dengan NIM 23233036. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan komunikasi. Yang pertama itu ada keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan merupakan bagian penting dari komunikasi yang efektif. Mendengarkan bukan hanya tindakan fisik dalam mempersepsikan suara, tetapi juga melibatkan pemahaman, interpretasi, dan respon terhadap informasi yang diterima. Pentingnya keterampilan mendengarkan yaitu memperkuat hubungan. Mendengarkan dengan baik dapat memperkuat hubungan interpersonal, meningkatkan produktivitas. Dengan mendengarkan secara efektif, kita lebih memahami tugas, instruksi, atau masalah yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Kemudian mengurangi konflik. Kesalahpahaman seringkali menjadi penyebab konflik. Mendengarkan dengan cermat membantu menghindari kesalahpahaman dan mengurangi potensi konflik. Berikut ada juga elemen-elemen keterampilan mendengarkan. Itu yang pertama, kesadaran penuh. Kunci keterampilan mendengarkan yang baik adalah mendengarkan dengan sepenuh hati, tanpa gangguan, dan tanpa prasangka. Yang kedua ada empati. Yang ketiga ada konsentrasi. Yang keempat ada pertanyaan terbuka. Yang kelima ada respon yang reflektif. Menanggapi dengan merangkum atau mengulangi inti pesan pembicaraan menunjukkan bahwa pendengar benar-benar memahaminya. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam mendengarkan, yaitu yang pertama, prasangka dan penilaian awal. Membuat asumsi atau membuat penilaian sebelum benar-benar mendengarkan dapat menjadi hambatan besar. Yang kedua, ada gangguan fisik dan mental. Faktor seperti kelelahan, stres, atau kebisingan dapat mengganggu kemampuan untuk mendengarkan secara efektif. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan emosional. Keterlibatan emosional memainkan peran penting dalam mendengarkan. Kurangnya keterlibatan dapat menghalangi pemahaman yang mendalam. Yang kedua, ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan menyembunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pentingnya keterampilan berbicara itu yang pertama, pemahaman dan penyampaian ide. Kemampuan mengartikulasikan dan menyampaikan ide dengan jelas adalah landasan terpenting dalam keterampilan berbicara. Yang kedua, membangun hubungan. Keterampilan berbicara yang baik membantu membangun hubungan yang positif. Berikut ada komponen kemampuan berbicara, yaitu yang pertama, artikulasi dan pengucapan. Yang kedua, volume dan tempo. Yang ketiga, bahasa tubuh. Baiklah, yang ketiga ada keterampilan menulis. George Hillux Jr. menjelaskan bahwa keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang untuk memahami, merencanakan, merevisi, dan menyunting teks tulisan. Pentingnya keterampilan komunikasi menulis yaitu yang pertama, profesionalisme. Dalam dunia kerja, keterampilan menulis seringkali merupakan penilaian terhadap keterampilan profesional seseorang. Yang kedua, pengembangan ide. Menulis membantu mengembangkan ide secara lebih terperinci dan terorganisir. Yang ketiga, dokumentasi. Menulis dapat berperan sebagai salah satu bentuk dokumentasi yang menyimpan informasi yang dapat dijadikan acuan kembali di kemudian hari. Berikutnya ada komponen kemampuan menulis, yaitu yang pertama, audiens. Yang kedua, struktur penulisan. Yang ketiga, kesesuaian format. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, keterampilan dalam mengedit. Yang terakhir, itu ada keterampilan membaca. Irving Berlin mendefinisikan kemampuan membaca sebagai kemampuan seseorang untuk membuat makna dari teks tertulis. Pentingnya keterampilan membaca, itu yang pertama, pendidikan. Membaca yang baik adalah landasan terpenting untuk sukses di sekolah dan universitas. Yang kedua, karir. Kemampuan membaca sangat penting dalam kehidupan kerja. Yang ketiga, pengembangan pribadi. Membaca juga merupakan cara untuk terus mengembangkan pengetahuan dan memperluas pandangan mengenai dunia. Ada aspek keterampilan membaca, yaitu yang pertama, pemahaman membaca. Yang kedua, mengidentifikasi informasi utama. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Yang keempat, menghubungkan ide. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.